Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Iya. Terima kasih ya Bu, hari ini sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman sama Neng tentang pengalaman Ibu dalam kepemimpinan di SD. Pada hari ini Bu, ini mau sedikit berdiskusi mengenai cara Ibu dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, yang pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi? Selama ini kita kumpulkan dulu, misalkan ada kasus ya. Kasus-kasus itu yang mana dulu yang didahulukan, apakah misalkan kasus itu yang mana yang segera dibereskan. Jadi waktunya, kalau misalnya waktu itu bisa dibereskan, itu bisa. Kalau misalkan ada waktu itu tidak dibereskan, mungkin kita menunggu waktu yang lebih baik. Jadi maksudnya mengidentifikasi bagaimana Ibu mengenali bahwa itu adalah dilema etika atau bujukan moral, itu seperti apa? Kalau dari etika itu kita mengetahui dari apakah tingkah laku si anak ya. Terus di tingkah laku si anak itu apakah mereka itu melakukan setiap hari atau seminggu sekali, itu misalnya bisa Jadi tergantung dari perilaku yang selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung, dua-duanya ini mengandung nilai kebajikan. Nah, Ibu bagaimana menghadapi atau mengambil keputusan pada kondisi yang seperti ini? Misalkan ada dua kebutuhan atau kepentingan yang sama ya, yang sama-sama benar. Bagaimana cara mengambil? Itu kita ambil yang mana yang lebih penting dulu, yang didahulukan. Misalkan yang pertama waktunya ini sebentar, kita ambil jangka pendek. Kalau misalkan yang kedua misalkan kita ambil jangka panjang. Jadi tergantung keterdesakan Waktu ya, mana yang lebih penting didahulukan ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Langkah-langkah yang pertama kita kumpulkan dulu, misalkan yang mana dari A sampai Z misalkan ya, kita kumpulkan, terus kita dipilah-pilah mana yang dibutuhkan, mana dulu yang kita dahulukan. Setelah itu kita ambil yang harus segera dilaksanakan. Jadi Ibu mengidentifikasinya mana yang lebih penting, lebih utama ya. Gitu ya. Nah, kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa saja? Hal yang paling efektif, dilaksanakan ya. Yang efektif dalam mengambil keputusan. Hal yang efektif dalam ambil keputusan itu, misalnya kita menggunakan cara yang lebih baik. Yang lebih baik kita ambil misalkan dalam waktu yang apakah itu secara singkat atau secara panjang. Kalau misalkan secara pendek itu tidak bisa dilaksanakan, kita ambil jangka panjang karena mungkin itu waktunya tidak cukup untuk itu, makanya kita akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik, maka kita ambil jangka panjang. Tergantung Ibu yang dari saya ya. Jadi tergantung misalkan Ibu memilih apakah ini bisa diselesaikan dalam waktu yang besar atau yang
bisa menyelesaikan dalam waktu yang panjang. Nah, dalam sebuah urusan tentunya kan belum tentu semua menerima. Ya. Nah, menurut Ibu hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus pidana etika? Untuk mengambil keputusan itu, kita musyawarah dulu dengan guru. Nah, misalkan ada hal-hal apa saja yang bisa kita putuskan, misalkan ini menurut si A apa, menurut si B apa, akhirnya nanti kita buat satu mana yang kita ambil keputusan, karena keputusan itu bukan dari kita sendiri, kita harus bersama-sama di pihak sekolah itu. Jadi keputusannya bersama. Nah, dalam mengambil keputusan secara bersama itu kan tentunya tidak mulus-mulus saja ya. Yeah. Tantangannya menurut Ibu apa itu? Misalkan dia mau yang keputusannya seperti saya mau yang ini, tapi kita dipilah dulu mana yang lebih penting, itu kita ambil keputusan seperti itu. Jadi memilah mana. Jadi intinya berarti tidak semua orang kan memiliki keinginan yang sama. Iya. Jadi tantangannya menghadapi orang-orang yang tidak bisa atau belum menerima keputusan. Itu berarti tantangan yang dihadapi ya. Iya. Kemudian apa Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu ketika Ibu menyelesaikan sebuah masalah di dalam etika? Jadi ini ketika ada satu permasalahan, apakah Ibu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, ataukah Ibu segera menyelesaikan atau bagaimana? Itu tergantung kepentingannya. Misalkan ada permasalahan, kalau memang masalah itu bisa diselesaikan secara hari itu juga bisa dilaksanakan. Kalau memang misalkan tidak bisa, kita buat jadwal misalkan apakah 1 bulan atau 2 bulan atau 1 minggu gitu. Jadi seperti itu. Jadi tergantung permasalahannya ya. Jadi apakah permasalahan itu memang mendesak harus diselesaikan, berarti Ibu langsung menyelesaikan. Tapi kalau misalkan masalah itu memerlukan waktu yang cukup lama, berarti ya di pending ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah ketika Ibu mengambil keputusan? Faktornya apa saja yang mempermudah Ibu mengambil keputusan? Pertama, mungkin yang untuk mengambil keputusan itu kita guru-gurunya ya, misalkan orang-orangnya itu misalkan sepakat dengan itu, sesuai dengan kita, dengan matang kita. Yang kedua, waktunya misalnya harus segera dilaksanakan. Yang ketiga, misalnya keperluannya harus segera misalnya. Seperti itu. Jadi yang pertama itu keterlibatan semua pihak. Keterlibatan semua pihak dalam mencari solusi dari sebuah permasalahan. Nah, kemudian itu yang terakhir, dari